Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'inu ala umur dunia. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersama Dunia Santri Community untuk acara live bersama. Kira-kira siapa ya narasumber kita pada hari ini? Ini dari mana aja nih? Boleh absen terlebih dahulu. 10 hari terakhir sepertinya berat-beratnya kita puasa ya. Udah mulai ngantuk banget ketika siang hari. Hawanya mulai panas. Barisan tarawih mulai maju. Tapi antrian panjang di toko baju. Wonosobo hadir, Masya Allah. Sidoarjo hadir kak, Brebes kak. Wah banyak juga ya. Jogja, wah sedang di Jogja. Gresik. Mas Ainur, Masya Allah. Karawang mbak. Pekalongan. Baik, pada sore hari ini dengan tema yang sangat menarik khususnya para kaula muda ini yang lagi galau-galaunya menunggu hilal jodohnya kapan terlihat, masih galau kapan ya nikah, kemudaan gak ya, kira-kira aku telat gak sih, dan masih banyak lagi yang lainnya yang nanti akan dikupas tuntas pada live pada sore hari ini. Oke, sebentar ini sembari mengundang beliau, Gus Rifkil. Sudah saya terima, tapi kenapa tidak tersambungkan ya? Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum, Gus. Bagaimana kabar sore hari ini? Niki terus tunggal Nanti kali istri mungkin niki nyusul Mas. karena kebetulan sore ini bertepatan dengan buka bersama dari Bani Marzuki. Sudah dengar gue mempersiapkan beberapa hal. Nanti mungkin sebentar tadi udah bilang karena lupa ternyata hari ini ada jadwal, mohon maaf. Jadi mungkin Alhamdulillah ya. Jam terbang yang sangat tinggi. Jadi alhamdulillah masih menyempatkan bersama kita di dunia santri community. Oke, alhamdulillah. Topik sore hari ini adalah topik yang sangat dinantikan oleh kaula muda nih, Gus. Tentang kapan waktu untuk menikah, begitu intinya. Seperti halnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya di awal terlebih dahulu. Ini kalau 10 hari terakhir itu kan dekat kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya ini kalau para jomblo-jomblo ini apakah juga akan jomblo 1000 bulan enggak seperti lah, itu, Gus? 1000 bulan pada itu kan secara tidak secara hakikatnya, tapi kaitan kadar kualitas ibadahnya. Seperti yang kita tahu, Lailatul Qadar ini sebuah khususiyah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad, karena memang umatnya Nabi ini umurnya lebih pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Secara fisik juga lebih kecil dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dari umatnya Kanjeng Nabi dan khususiyah, yakni diberikan Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, yang bahwasanya ketika orang itu beribadah pada malam hari itu, maka
pahalanya sama dengan malam 1000 bulan atau 83 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, kapan terjadinya? Kemarin sudah saya post itu beberapa prediksi, beberapa pendapat, meskipun ada pendapat yang lain ya. Jadi, kapan ya Allah alam, memang sengaja dimisterikan, sengaja dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar selama sebulan penuh ini sebenarnya kita beribadah bersungguh-sungguh karena sesuai dengan beberapa literatur yang kita baca. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban firman taqaddam min dambi dan juga yang lain sebagainya agar bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti itu sih. Oke, baik ya. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi kekhawatirannya bukan jomblo 1000 bulan, tapi lebih bagaimana ke ibadah dan misteri. Jadi ibarat kata kalau misalnya kita sedang ujian itu tidak dikasih tahu agar Iya. belajarnya setiap hari begitu nih Gus. Angge. Oke, ini tentang pernikahan. Sebelumnya, menurut Gus Rifil sendiri begitu ya, kapan sih waktu yang tepat untuk menikah? Karena kan banyak sekali pendapat lebih baik menikah itu disegerakan. Ada juga yang mengatakan bahwa kita harus di usia matang. Nah, ini kira-kira dari pandangan Gus Rifil sendiri, untuk kapan sih waktu yang tepat untuk menikah itu Jadi seperti banyak apa? sumber hadis, banyak keterangan, banyak beberapa pendapat ulama kaitan dengan menikah. Yang jelas kita jangan sampai melupakan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya apa kita memang disunahkan untuk menikah karena uh, an-nikahu sunnati aman ruwiba an sunnati falaysa min. Ini Nabi mengatakan nikah itu sunnahku. Maka barang siapa orang tidak suka terhadap sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Ini kalau saya dulu dibully dan menikah, jokes saya gini, ya dulu gini. Loh hadisnya jelas nikah sunnati, kenapa nggak nikah-nikah? Saya cuma bercanda aja dulu. Mungkin waktu ngaji, saya bacanya keliru. Bukan anikah sunnati, tapi anikah santuy. Jadi, santai saja. Saya berkeyakinan seperti ini bahwasanya menikah itu bukan perlombaan, menikah itu bukan siapa cepat, tapi kapan kita bertemu dengan orang tepat di waktu yang tidak tepat. Kapan kita bertemu dengan orang tepat di waktu yang tepat, meskipun pada dasarnya tidak ada orang 100% tepat dan pas dengan kita, pasti ada kekurangannya. Jadi tadi menikah bukan perlombaan, bukan siapa cepat, tapi kapan kita bertemu dengan orang tepat di waktu yang tepat. Karena sesuai dawuhipun Gusmus, ketika Anda mencari pasangan hidup yang sempurna, ya Anda akan jomblo selamanya. Dari beberapa parameter, misalkan di hadis dikatakan menikahlah karena beberapa riwayat ya, tunggal mar'ah lima liha li diniha di nasabiha di jamnya atau dibolak-balik atau dengan riwayat yang lain al-kamakolat Muhammad SAW. Ini tidak selamanya semuanya ada. Begitupun laki-laki, janganlah menikahi laki-laki yang perangainya tidak baik, akhlaknya tidak baik, yang keras terhadap perempuan dan sebagainya. Ada beberapa riwayat. Tapi yang jelas tadi, bagaimana kita bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Meskipun tadi saya bilang, tidak ada semua orang yang 100% tepat. Ya, pasti ada plus minusnya. Nah, kadang gini, mungkin sudah bertemu dengan orang yang tepat nih menurut kita, tapi waktunya tidak tepat. Contoh misalkan yang masih mondok, kan nggak boleh. Atau masih fokus kuliah. Wah, ini malah banyak hal. Atau masih sekolah. Jadi usia itu bukan patokan ya menurut saya. Meskipun orang mengatakan, wah umur yang laki-laki ini, umur kamu udah 25 nih. Kalau kamu ikut sunahnya Nabi, 25 harus nikah. Nah, apakah terus kemudian ketika kita lewat dari 25 kita berdosa? Kan tidak. Ya mungkin bahasa jokesnya mungkin bid'ah lah ya, tidak sama sesuai dengan kanjeng Nabi gitu. Kalau saya bid'ah 9 tahun karena saya baru menikah 34 tahun. Tapi ya bagaimana kita mengisi untuk menemukan jodoh ini dengan hal-hal yang baik, karena seperti yang kita ketahui ya apa ya,
jodoh, rezeki, mati ini kan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cuma bisa merencanakan, kita cuma bisa berkehendak ana urip anta turid Allah ya falu ya mayurid, Allah yang maha menghendaki. Jadi bagaimana misalkan sudah ngebet nih, sudah eh, pengen banget nih, tapi belum ketemu jodohnya. Ya, aku kan beberapa kegiatan positif, memperbanyak sodako, memperbanyak amal-amal lain, misalkan berpuasa ataupun berbuat kebaikan, memperbaiki diri, kualitas diri. Jadi ketika nanti bertemu dengan jodohnya, ya siap. Misalkan kayak mengikuti kelas-kelas, sekarang udah banyak tuh kelas parenting, kelas pranikah dan sebagainya. Bagaimana nanti seorang laki-laki ini ketika menjadi suami harus seperti apa, seorang istri ketika menjadi perempuan menjadi istri nanti seperti apa. Banyak ilmu yang diajarkan dan alhamdulillah sekarang juga banyak teman-teman yang memfasilitasi untuk mengadakan kelas-kelas seperti itu. Dan yang paling penting adalah kesiapan mental ya, karena banyak orang yang siap menikah tapi belum banyak orang yang siap menjadi orang tua, karena menikah itu ya salah satunya memperbanyak umatnya Rasulullah. Jadi dengan bersiap untuk menjadi orang tua. Kaitan dengan hadis tadi ya ada lagi ya masyarus sabab man atau aminkum alba ada fal tazawwaj. Al-ba'ara di sini bukan hanya mas kawin saja kalau beberapa literatur yang saya baca. Jadi pemahamannya adalah bukan hanya mas kawin, bukan hanya mahar, tapi bagaimana kesiapan kita secara mental, secara fisik, secara emosional, atau hal-hal yang lain kaitan dengan pernikahan. Ya, fa'ilam tadi kata di lanjutan hadis, fa'ilam tadi faliasum, kalau kamu tidak mampu ya berpuasalah. Karena apa? Karena puasa ini menjaga mata kita dari melihat yang tidak fa'inau tadi ya mas harus jawab menetap minggu al-bata fa'inna nikah tadi aku melibasor, menikah ini menjaga pandangan kita yang tadinya misalkan kiri kanan kiri kiri, ketika sudah menikah fokus ke satu saja perempuan ini ke istrinya. Begitupun perempuan, sebenarnya perempuan ini juga kadang lirik kanan lirik kiri lihat laki-laki, cuma ya masih ada malunya. Biasanya kalau di pesantren itu seumpama dari jauh udah mbak-mbak santri itu biasanya udah scanning dulu ya, ketika sudah berhadapan dengan misalkan simpangan misalkan kayaknya menunduk, padahal udah di save nih yang cewek-cewek kayak gitu biasanya. Kalau laki-laki kan masih kadang kayak ya namanya juga laki-laki gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau memang tidak mampu ya berpuasalah, falasum fa innahu wijaun, karena puasa ini bisa menjadikan benteng kita dari beberapa hal kaitan dengan kemaksiatan. Maka kalau memang belum mampu dan sudah waktunya tapi belum bertemu jodohnya, ya berbanyaklah berpuasa, berbanyak sedekah dan sebagainya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi begitu ya teman-teman, pernikahan itu bukan perlombaan, memang disunatkan, dan namanya disunahkan itu kan disegerakan, tetapi juga perlu kesiapan. Kalau tidak siap, berarti disiapkan terlebih dahulu, begitu. Oke, baik. Jadi ada kaitannya bahwa jodoh itu juga di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Kalau rasanya kita menemukan orang yang tepat, tapi waktunya belum tepat, teman-teman jangan galau. Fokus aja dulu, misalnya masih mondok atau masih kuliah dan sebagainya gitu. Tapi kalau dirasa siap, silahkan. Oke, selanjutnya adalah hari ini itu kan marak sekali Gus tentang dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu kan karena mereka menikah di bawah usia begitu. Nah, kira-kira menurut menjenengan peran santri itu seperti apa untuk mengatasi problematika tersebut? Mungkin perlu diedukasi ya bagaimana menikah itu bukan sekedar penguasaan nafsu birahi semata. Jadi tujuannya ibadah.
Seperti yang saya sampaikan waktu pertama kali pertama kali bertemu dengan istri saya bilang, ya yang pertama, kalau memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau memang dengan menikah ini kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kalau memang menikah ini bisa menjadikan kita membahagiakan kedua orang tua kita. Ya, ini tiga faktor ini. Jadi menikah itu untuk ibadah, untuk sunnahnya Nabi, dan juga kaitannya dengan orang tua. Karena kewajiban orang tua itu salah satunya selain memberikan nama, kemudian akikoh dan yang laki-laki hitam dan sebagainya. Tentunya seorang orang tua akan merasa bahagia kalau anaknya sudah menikah. Ibarat kalau orang Jawa itu pun mentas. Jadi sudah selesai gitu sebagai, karena kalau belum menikah itu kadang ada beban ya, terutama kalau di desa. Wah, anak era nikah gak payu gitu. Seperti itu. Padahal parameter dari laku atau tidak itu kan bukan masalah usia kan. Emang dagangan gitu. Jadi kalau dulu orang bilang kenapa nggak nikah, saya sering jawab seperti ini. Coba Anda lihat bedanya apa mobil Cherry dengan mobil Ferrari gitu kan. Ya, atau mungkin turun sedikit lah dengan Mercy gitu. Ya, mobil Cherry banyak berseliweran di jalan karena ya harganya murah. Tapi ya kalau orang mau dapat Mercy, dapat Ferrari gitu kan, atau Lamborghini itu kan butuh perjuangan. Jadi jangan takut teman-teman, terutama perempuan ya. Perempuan kadang muncul jargon, ngapain perempuan berpendidikan tinggi-tinggi toh nanti akan ujung-ujungnya di dapur juga, mana masak, masak dan sebagainya, atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau saya tidak setuju seperti itu. Saya dari dulu kebetulan memang mendukung untuk perempuan ini berpendidikan tinggi, karena seperti yang kita tahu adalah al-ummatul ula, ibu adalah pendidikan pertama untuk anak kita. Ini sejalan dengan yang didahulukan oleh Mbah Maimun Zubair yang sering saya sampaikan, bahwasanya laki-laki itu bagaikan benih dan perempuan itu bagaikan sawah. Bagaimana agar hasil panennya luar biasa? Tentunya benih yang berkualitas, sawahnya juga yang berkualitas. Maka dengan tadi niatan kita memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi, dengan tambahnya majunya zaman, era globalisasi semakin maju, tentunya kita juga berkewajiban menyetak generasi yang lebih berkualitas. Dengan cara apa? Kita mencari pasangan terbaik. Nah, tapi tadi, gimana perempuan ini kalau berpendidikan tinggi, nanti nggak ada laki-laki yang berani menikah. Hanya laki yang tidak punya mental pemberani saja, hanya laki-laki yang insecure saja yang tidak suka perempuan yang berpendidikan tinggi. Saya sempat dulu ada jokes seperti ini. Ngapain kamu cari istri yang pintar-pintar? Nanti nggak bisa dibohongin. Saya tujuannya mau bohongin orang, ya jangan cari istri. Karena bagaimana kita berpartner dengan seorang yang sepanjang hidup kita, mulai dari akad nikah sampai kita mati, tentunya kita bertepengnya dengan satu orang sefrekuensi dengan kita. Ya, meskipun tidak 100% semuanya sama, dan pastinya kita menikah itu tidak mencari persamaan sebenarnya, tapi mencari perbedaan yang paling pertama. Kalau Anda tidak percaya, yang paling pertama ini mencari perbedaan adalah pasti untuk menikah yang pertama jadi mencari perbedaan jenis kelamin, karena nggak mungkin menikah dengan jenis kelamin yang sama. Nah, santri tadi, teman-teman khususnya perempuan, bagaimana kemudian santri mengajarkan, oh nikah ini nikah. Tadi kaitan santri ya, jadi menikah adalah secara lugot
secara bahasa dijelaskan dulu tadi yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini sebuah ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak umatnya Rasulullah, dan tadi tidak pemuasan nafsu semata, karena menikah ini adalah ibadah seumur hidup ya. Sampai mulai dari akad nikah sampai meninggalnya, maka jangan karena ya mungkin ada beberapa gerakan yang seperti ini ya, gerakan Indonesia anti pacaran atau apa itu, yang mengatakan daripada zina nikah aja, padahal kadang kita itu belum bisa membedakan antara kagum, suka, terobsesi, atau mencintai, atau dengan beberapa hal yang lain, parameter-parameter yang lain yang mungkin di usia remaja ini belum bisa membedakan. Coba aja dengan tanya misalkan, ini bukan bermaksud mengajarkan pacaran ya, karena kita tahu bahwasanya pacaran itu hukumnya haram, jelas itu di agama juga dijelaskan, cuma ada nador, ta'aruf, ibadah nikah. Maksud saya seperti ini. Coba Anda survei, Anda tanya ke anak-anak yang cinta monyet di saat kelas level sekolah SMP atau bahkan sekarang SD ya. Mereka akan beranggapan bahwa cinta pertama mereka pasti yang akan mereka nikahi nanti. Padahal mungkin 3 bulan atau mungkin seminggu atau mungkin berapa bulan atau bahkan setahun nanti akan berganti lagi. Nah, sedangkan kalau pacaran meskipun tidak diperbolehkan, gampang, kalau tidak cocok tinggal putus aja, cari yang lain. Menikah tidak seperti itu. Maka ketika ada orang bilang, apa sih cinta sejati itu? Tolok ukurnya. Kalau menurut saya, kalau salah satunya adalah orang yang berani mengatakan kobil tuh, tidak sekedar orang mengatakan I love you. Karena kalau orang mengatakan I love you, gampang, dengan siapapun bisa. Tapi untuk mengatakan kobil tuh, itu beberapa hal perlu dipersiapkan. Salah satunya mahar, harus menyiapkan saksi, harus menyiapkan banyak hal, bahkan seminimal-minimalnya kita butuh tadi saksi, butuh wali, butuh orang yang mengakadkan dan sebagainya seperti itu. Jadi akad nikah adalah sebuah perjanjian suci yang melibatkan Tuhan, dan untuk ibadah yang tadi saya sebutkan itu. Jadi tidak semena-mena, tidak bisa seenak jidat kita bilang ya. Makanya berbeda antara menikah dengan pacaran seperti itu. Atau perlu diperjelas lagi bahwasanya ini ibadah yang tidak bisa digampangkan, kan seperti itu sih. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi untuk teman-teman perempuan khususnya jangan pernah minder ya, karena hanya laki-laki yang insecure dan tidak memberani saja yang tidak berani untuk melamar kalian yang berpendidikan tinggi seperti itu. Dan memang untuk pernikahan cukup kompleks, bagaimana kita memandangnya sebagai ibadah, kemudian sunnah, dan juga hormat dan bakti kita kepada orang tua. Sehingga untuk mencegah ini adanya pernikahan dini atau dispensasi nikah yang marak adalah edukasi begitu. Nah, kemudian nih Gus, kita kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Bagaimana Islam itu memandang relasi antara laki-laki dan perempuan, dan apa saja nilai yang menjadi prinsip untuk kelanggengan antara keduanya, khususnya dalam Oke, dilanjut, mohon maaf agak batuk. Dilanjut Mbak, dilanjut, coba Gus. diulang. Oh, nggih. Kan ngeten. Kita sebagai makhluk sosial itu bagaimana Islam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam rumah tangga agar tercipta kelanggengan. Nilai-nilai apa yang perlu kita pegang? Gitu. Jadi menikah itu kan tidak cuma menyatukan kedua orang,
tidak cuma menyatukan laki-laki dan perempuan, tapi menyatukan pola pikir yang berbeda terkadang, latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda. Yang di situ disatukan dalam satu ikatan pernikahan yang dimulai dari akad nikah, harapannya semua bisa sampai uh, akhir hayat. Nah, bagaimana kemudian tiap hari tentunya tidak akan berjalan flat-flat saja, tidak berjalan lurus-lurus saja, terutama bagi yang tanpa pacarannya, belum ada pengenalan. Nah, ini berbeda dengan yang sudah ada pacaran dulu. Meskipun dari awal tadi kita bahas bahwanya hukumnya secara uh, agama sudah jelas, berarti kita tidak akan mendirect yang di sini untuk kemudian yang pacaran memutuskan pacarnya, tidak. Tapi bagaimana ini kita membahas secara hukum saja. Semoga yang pacaran segera dihalalkan, seperti itu ya. Oke, nah kalaupun memang pacaran secara Islam itu mungkin secara jargon saja ya, tapi ya ada rambu-rambu minimal dengan yang dari basicnya santri tahu rambu-rambunya lah. Nah, untuk menyatukan perbedaan ini tentu perlu pemahaman yang sama dalam satu visi yang sama. Kita ini mau kemana sih? Menikah ini tujuannya apa? Ibadah jelas. Terus kemudian ketika nanti kita seperti ini, kita harus seperti apa? Tadi saya bilang tidak mungkin flat saja, pasti ada naik turunnya. Kemudian bagaimana kita menyikapi permasalahan? Ya kalau bisa yang satunya naik lagi emosinya naik, yang satu cooling down, turun. Nggak bisa kalau yang satunya naik lagi. Ini akan menjadikan perang dunia ketiga ini ya. Jadi nggak bisa sama-sama naik. Karena ya untuk melawan api itu tidak dengan api, tapi dengan air. Dengan tujuan apa? Untuk meredakan. Bukan termasuk di sini mengatakan, wah ini kok jadinya kayak adu debat ya. Enggak. Kalau bisa justru satunya lagi naik, ini yang satu turun dulu atau mungkin dikasih jeda ya. Orang emosi itu wajar, mengeluapkan emosinya jelas boleh-boleh saja ya, akan tapi bagaimana kita mengelola emosi kita. Tidak mungkin orang tidak pernah marah, tidak mungkin orang tidak pernah emosi, karena kalau dalam dunia psikologi itu emosi kan dibagi-bagi, ada ya kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesedihan dan sebagainya. Bagaimana kita mengeksekusi dari beberapa emosi macam-macam tadi dengan baik, tentunya dengan pasangan kita, yang meskipun ada yang menikah tanpa pacaran seperti saya misalkan, atau yang menikah sudah dengan pacaran. Yang penting tujuannya adalah diniatkan untuk beribadah. Nah, dalam ibadah tentunya banyak cobaan, banyak rintangan. Semua ibadah, meskipun salah satu ibadah yang paling enak, ya menikah ini. Ya, bagaimana tidak enak? Coba bayangkan, misalkan ini. Orang malam-malam, ya, malam-malam. Mohon maaf nih, ya ibadah ini kumpul dengan istri ibadah atau dengan suami. Ketika diniatkan ibadah, bahkan pahalanya sama dengan yang orang berjihad memerangi 1000 orang kafir gitu. Dan ada makalah mengatakan lagi, keimanan seorang ini belum akan sempurna ketika orang ini belum menikah. Jadi serajin apapun kalau jenengan masih yang laki-laki daripada jomblo ya, tadi saya sering memberi istilah yang agak lumayan lah, agak manusiawi gitu. Yang laki-laki mufrad mudzakkar, yang perempuan mufrad muannas ini. Ya, serajin apapun ibadahnya ini nanti akan berbeda pahalanya ketika sudah beribadah, sudah berkeluarga. Kita bekerja ketika belum menikah ya untuk diri sendiri. Tapi ketika sudah menikah, niatnya tentu untuk menafkahi anak istri. Ini pahala juga bertambah lagi. Jadi tidak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak istri. Sedangkan kita wajib, sebagai seorang lelaki itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Entah berapapun, berapapun jumlahnya, yang penting
ada apa namanya, ada usaha dan perlu dibicarakan dengan istri. Nafkahnya seperti apa? Apakah harian atau bulanan atau mingguan? Meskipun dalam beberapa literatur kitab yang paling afdol adalah nafkahnya itu diberikan nafkah yang berupa nafkah lahir ya, bukan nafkah batin. Kalau nafkah batin ya kapanpun gitu ya. Yang penting istrinya tidak dalam kondisi yang capek, tidak dalam kondisi head atau yang memang tidak diperbolehkan. Kapanpun, bahkan sunnah perempuan itu menawarkan kepada suaminya, mohon maaf, tiap hari, tiap malam gitu, monggo mas, itu pahala yang luar biasa gitu. Nah, dengan nafkah nafkah lahirnya tadi, bagaimana seorang suami ini yang disunahkan banyak ya sebenarnya. Salah satunya paling utama itu afdol diberikan sebelum matahari terbit atau di waktu kira-kira pada subuh. Akan tapi ini kalau zaman sekarang ya agak susah ya, karena beberapa hal mungkin bisa dikomunikasikan dengan yang baik, apakah bulanan, apakah mingguan atau harian, seperti itu. Dibicarakan yang baik, dan tentunya penerimaan, karena menikah itu ketersalingan. Seumpama misalkan ada perempuan yang kemudian dilalahnya pendidikannya lebih tinggi, penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, secara nasab lebih tinggi, apapun pokoknya dilalah laki-lakinya itu justru di bawahnya. Nah, ini perlu dibahas di awal, bagaimana keriduan dari seorang perempuan ini untuk ikhlas, untuk ridho terhadap apapun yang diberikan suaminya, walaupun mungkin jumlah nafkah batinnya ini lebih kecil dibandingkan gaji bulanannya dari perempuan ini. Tapi ini laki-laki tetap wajib memberikannya, dan perempuan juga menerimanya. Jangan kemudian wah ini mas, gajinya jenengan ini cuma 1/10 dari gaji saya misalkan. Ya, tidak boleh seperti itu. Misalkan seumpamanya istrinya ini dari keluarga yang kaya raya, kemudian suaminya dari rakyat jelata, ini juga harus dibicarakan dari awal. Makanya dalam Islam juga dibahas kafaah, kesetaraan sebenarnya. Kafaah ini bukan bertujuan mempersulit pernikahan, tidak sebenarnya, agar ketika nanti menikah ini adaptasinya nggak terlalu jomplang gitu. Karena kan menjadi masalah ketika misalkan seorang anak presiden mendapatkan anak penjual durian gitu kan. Ya, terlalu beda lifestyle-nya. Makanya dalam Jawa pun ada bibit bebet bobot, tujuannya juga untuk agar adaptasinya tidak terlalu susah ketika nanti berjalan. Karena tadi menikah ini dari dua orang yang berbeda, dua kultur yang berbeda, dua budaya yang berbeda, dua keluarga yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Jadi bagaimana diniatkan yang baik agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup komprehensif ya teman-teman, bagaimana nilai-nilai dan prinsip yang kita anut antara laki-laki maupun perempuan. Jadi sebenarnya di awal adalah kesepakatan lebih dahulu begitu, bagaimana mengomunikasikannya. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang ada. Di antaranya adalah belakangan ini cukup ramai isu tentang child free yang seringkali dikaitkan dengan inner child gitu, permasalahan waktu kecil. Menurut jenengan bagaimana Islam memandang isu tersebut? Jadi kaitan child free ini tidak diperbolehkan sebenarnya dalam Islam ya, karena jelas, karena dalam satu hadis mengatakan nanti di yaumil qiyamah ini semua nabi akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Nah, maka Nabi juga makanya akhirnya ada beberapa hadis yang mengatakan menikahlah dan perbanyaklah umat Kanjeng Nabi. Ini makanya kemudian muncul salah satu hadis anikah sunnati wa man laisa sunnatan ruwiba ini.
Itu juga ada hadis yang lain, saya agak lupa hadisnya daripada saya salah sebut tadi, makanya saya terjemahkan saja. Jadi nanti nabinya kan membangga, semua nabi kan berbangga dengan jumlah jumlah umatnya, dan nabi nanti akan berbangga karena banyak umatnya di sampai yaumil qiyamah, yang kemudian juga tidak cuma banyak saja tapi juga masuk surga. Nah, bagaimana ketika kemudian kita tidak menikah dengan alasan meskipun ada beberapa ulama zaman dahulu yang tidak menikah dengan alasan maskul bil apa maskul bil ta'allum, maskul bil ta'lim, maskul bil macam-macam, terlalu sibuk dengan kaitan dunia KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Ini pasti beliau-beliau ini punya tendensi masing-masing. Padahal tadi yang saya bilang tadi bahwasanya menikah ini sunnah ya, dan tadi ketika orang tidak melaksanakan kesunahan Nabi maka tidak termasuk golongan dari Nabi. Meskipun ada beberapa parameter, beberapa dasar bahwasanya nikah itu hukum asalnya adalah sunnah, ya. Kan tapi hukum menikah ini bisa berubah menjadi haram, mubah, sunnah, bahkan wajib. Ini beberapa hal. Kalau dalam fikih dikatakan ada hukum asli, ada hukum aridi. Hukum aridi ini hukum yang kemudian bisa berubah statusnya dengan beberapa kondisi. Misalkan orang ini menikah tapi tujuannya untuk menyakiti istrinya, makanya tidak boleh orang menikah. Makanya gini, saya akan sedikit bercerita. Ini saya sudah izin teman saya waktu itu ya, kebetulan. Saya punya 2 teman, Gus juga. Kemudian beliau ini saya cerita dijodohkan, ya, dan dua-duanya ini akhirnya naudzubillah min dzalik ya, bercerai. Nah, kenapa? Bahkan dua-duanya ini belum pernah disentuh sama sekali istrinya. Ya ini. Kemudian dengan dalih membahagiakan orang tua, ya ini akhirnya kedua teman saya ini mau untuk menikahi perempuan pilihan keluarganya. Ya, kalau saya bilang ke teman saya waktu itu, harusnya saya bilang, jadi ambil sikap. Kalau memang niat untuk membahagiakan orang tua, maka mulai detik itu juga ketika kopil tu nikah wa tazwija li nafsi bimahri malkuri halan, ketika itu kamu harus belajar mencintai perempuan itu. Kalau memang kamu tidak bisa belajar untuk mencintai perempuan ini, dari awal bilang, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, atau mohon maaf Abah, Umi, atau yang lainnya, saya tidak bisa menikahi perempuan ini karena saya tidak cinta perempuan. Meskipun Anda akan dicap anak yang durhaka, misalkan. Anak tidak patuh terhadap orang tua. Ini lebih maslahah dibandingkan memaksakan pernikahan yang tadi tanpa ada rasa cinta. Ya. Kalaupun memang tadi dengan niat membahagiakan orang tua atau mungkin dijodohkan kiai dengan niat takdim kiainya, maka detik itu juga ketika sudah sah, detik itu juga Anda harus belajar mencintai istri Anda. Seperti itu. Nah, kemudian yang tadi, ya, ini kompleks sekali. Bagaimana tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Dikembalikan ke kita, mau atau tidak. Terus kemudian kaitan child free ini, saya dulu pernah juga kaitan dengan imam-imam tadi, saya pernah dulu waktu setahun sebelum saya menikah, saya pernah ketemu dengan Gus Kausar ya, ketika besuk umi mertuanya. Waktu itu saya ditanya usianya berapa gitu. Saya jawab waktu itu 33 Gus. Loh, tak kira itu likur katanya gitu ya. Dawe beliau saya kira 27. Terus tanya, kok belum nikah, apa mau tiru Imam Nawawi gitu. Ya,
Saya jawab, boten Gus. Enggak Gus, saya ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja ya. Saya tidak tidak seperti beliau gitu. Saya juga masih normal gitu. Dan saya juga menjawab, beliau itu dulu tidak menikah, tapi zaman dulu kan banyak budak. Jadi banyak ulama yang mungkin perlu teman-teman tahu. Ulama-ulama zaman dulu memang ada beberapa yang tidak menikah, akan tapi zaman dulu masih ada budak. Jadi penyaluran hasrat seksual ini masih bisa di budak-budak. Sedangkan sekarang tidak bisa, karena sudah ada budak. Nah, bagi laki-laki normal tentunya kita juga butuh untuk penyaluran itu. Perempuan pun sebenarnya sama meskipun berbeda perempuan dengan laki-laki. Nah, kaitan dengan child free tadi jelas ketika kita memang tadi merasa seumpama ya uh, tidak mau punya anak. Simpel kalau menurut saya, ya jangan menikah. Karena salah tujuan menikah itu ya untuk apa? Untuk berkembang biak. Karena kita berkembang biak tidak membelah diri seperti amuba. Tujuan menikah itu juga untuk berkembang biak. Kalau amuba jadi berkembang biaknya membelah diri. Emang mau membelah diri? Kan enggak. Terus kemudian kalau misalkan sehebat apapun seorang kalau tidak punya keturunan ya nasabnya akan berhenti di situ saja. Bagaimana jenengan kemudian agar meneruskan uh, apa namanya sebuah warisan keilmuan, misalkan seorang yang alim saja kadang ada beberapa, mohon maaf, kiai yang tidak punya keturunan. Kita kadang sebagai santrinya atau sebagai orang yang merasa ya Allah ya sayang sekali kiai ini, Habib ini tidak punya keturunan, padahal beliau sangat alim sekali, padahal dia sangat itu sekali. Ini menjadikan apa nggih, kadang kita prihatin gitu, karena keilmuan beliau ini tidak bisa turun, tidak bisa langsung ke anaknya, meskipun di santri-santrinya banyak. Jadi karena anak itu kan tidak cuma apa secara garis nasab saja, tapi juga secara garis keilmuan, adanya Abul Jasad dan Abu Ruh. Jadi kalau saya meskipun itu pilihan ya, karena nanti kaitannya dengan hak asasi manusia. Kalau memang ada, makanya di awal tadi saya mengatakan, kalau memang Anda niat menikah, ya niatkanlah untuk 3 hal tadi. Dan di awal saya bilang, banyak dari kita yang sudah siap menikah, tapi belum siap menjadi orang tua. Itu. Ya, kalau memang belum siap menjadi orang tua, ya jangan dulu lah. Terus kemudian dia bilang gini, kan tujuan saya menikah agar tidak zina. Ya, itu mungkin bisa dijadikan pembenaran. Akan tapi tujuan dari menikah ya salah satunya untuk memperbanyak umatnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi salah satu tujuan menikah itu memang memiliki keturunan dan sangat disayangkan apabila keturunan-keturunan yang baik ini tidak dilanjutkan begitu dengan ilmu-ilmu yang ada sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Ini ada pertanyaan sebelumnya lagi. mohon maaf, Bagaimana nanti cara misalkan istrinya tetap tidak bisa gabung, izin dulu gitu. Oh, nggih, nggih, Gus. Nggih. Saya dipahami. Ya, teman-teman juga sudah banyak yang merasa insightful dengan penyampaian hari ini. Oke, baik. Ini ada lagi mengenai tentang orang tua itu kan seringkali punya harapan besar terhadap anaknya. Namun apabila kita sudah punya calon yang dirasa sama-sama cocok, tetapi belum mendapatkan izin orang tua dan juga guru, bagaimana cara menyikapinya, Gus? Ini kadang kompleks ya, izin. Gini, yang jadi masalah kadang gini. Kadang seorang guru atau kiai, mohon
ternyata orang tua dia cocok. Ataupun begitu sebaliknya, orang tua sudah eh, ada calon untuk kita misalkan, kemudian ternyata sowan ke pondok belum diizini. Ini yang jadi masalah kadang. Nah, dua-duanya sangat apa ya? Ini hal yang sangat-sangat berat menurut saya pilihannya karena dua-duanya adalah orang yang kita ikuti segala nasihat-nasihatnya. Makanya tadi saya bilang ada abul jasad, ada abur ruh. Sedangkan kita tahu ridhonya Allah ini ridho orang tua juga. Maka untuk meyakinkan kadang untuk pasangan-pasangan yang orang tuanya belum mengizinkan atau belum cocok, ya mungkin perlu dijelaskan, disoankan, dipertemukan, uh, kalau perlu keluarga dengan keluarga dijelaskan bahwasanya karakter dari calonnya seperti ini, yang dikehendaki seperti ini, dengan segala plus minusnya. Terus kemudian tentunya memang ya ridho kedua orang tua atau ridho guru ini memang berpengaruh. Yang jadi masalah kayak tadi sebenarnya kalau misalkan orang tua dan guru atau kiai ini berbeda pendapat, ini yang kadang kita bingung kita mau ambil yang mana. Nah di sini mungkin perlunya kita kemudian sholat istikharah ya. Dan istikharah yang paling baik ini sebenarnya kalau banyak keterangan yang saya baca bukan dari diri kita, tapi dari orang yang kalau bisa justru tidak kenal dengan kita. Karena apa? Lebih fair. Kalau misalkan contoh seperti ini, seumpama jenengan punya beberapa opsi, Mbak moderatornya punya beberapa opsi gitu kan, misalkan terus bingung milih yang mana nih, gitu ya. Kemudian sholat istikharah, ternyata yang keluar di sholat istikharah ini berbeda dengan yang sebenarnya jenengan pengen nih. Besok kan sholat istikharah lagi, terus kebanyakan kadang orang sholat istikharah cuma pembenaran saja. Karena istikharah itu salah satu tolok ukurnya adalah kemantapan hati, bukan sekedar bertemu di mimpinya saja. Dan hati itu kan bahasa Arabnya kan kolbun ya, dari kata kolaba. Hati itu fluktuatif, naik turun. Begitupun rasa suka, benci, itu juga kadang berubah-ubah. Makanya kalau kadang orang pengen mantep ya hati, sering itu kan ada ijazah baca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wala hati, seperti itu. Nah, maka lebih aman tadi orang yang tidak kenal, lebih fair karena tidak ada mailul qalbi, tidak ada kecondongan hati terhadap salah satu kandidat. Nah, ini juga tidak cuma satu, mungkin 2, 3 atau 4. Meskipun kalau memang mau istikharah sendiri itu juga diperbolehkan. Dan kalau bisa ya di orang yang alim atau orang tua atau kiai yang dimintakan pendapat untuk seperti itu. Dan kalau memang jenengan tadi pengen bagaimana meyakinkan orang tua, ya Anda cari infonya, kalau bisa dipertemukan dengan orang tuanya. Dan apa ya, kalau kita kecenderungan orang itu, kalau orang sudah suka seorang itu kan yang dilihat baiknya terus ya, tidak pernah melihat kejelekannya. Bagaimana kalau kita coba kita melihat sisi yang lain, misalkan Anda tanya ke temannya atau saudaranya, yang saya tahu sifat calon saya seperti ini, Anda tahu nggak sifat jelek dari calon saya? Tujuannya apa? Biar kita bisa mengantisipasinya, agar tadi, oh ini ternyata seperti ini dan bagaimana saya menyikapinya harus seperti ini. Karena ya tadi kadang orang beranggapan ketika sudah terlanjur cinta itu kan ada yang bilang, ada lagunya itu ya,
Kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa coklat gitu ya. Jadi kita cuma bisa melihat hal-hal yang baik saja, yang jelek-jelek tertutup. Begitupun sebaliknya, ketika kita membenci seorang, semua kebaikan orang itu tidak akan terlihat seperti itu. Jadi eh, fair saja kita lihat plus minusnya, dan kalau memang dirasa tadi eh, dimusyawarahkan dengan orang tua atau dengan kiai atau yang, semoga segera dipertemukan jalan yang terbaik gitu. Karena jodoh rezeki mati itu kan kaitannya dengan uh, hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalkan seumpama kok dilalahnya memang dengan yang ini belum jodoh, bisa jadi jodohnya dengan yang lain. Atau seperti ini, saya sering mendoakan orang ini pasangan saya, kenapa kok tidak jodoh? Ya bisa jadi jodohmu bukan orang yang kamu sebut dalam doamu, tapi bisa jadi jodohmu adalah justru orang yang selalu menyebut namamu dalam doanya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Gus. Ya, jadi diyakinkan lagi dan secara objektif teman-teman ya, jangan hanya baik-baiknya aja. Itu kelihatan kalau memang teman-temannya yang nanti merasa terobsesi dengan calonnya tersebut. Jadi tetap objektif atau juga diistikharoi dengan orang yang cukup jauh agar fair. Begitu. Karena memang restu orang tua, guru itu harus dipertimbangkan ya. Itu sangat penting bagi kelangsungan pernikahan nanti. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan, Gus. Selain jalur bumi, dengan usaha kita juga sebagai santri diajarkan untuk mengusahakan jalur langit dengan doa. Ini kira-kira amalan atau ijazah nopo nih, Gus? Mulai dari pranikah, nikah, pasca nikah. Ini ada plusnya. Sekalian, Gus, untuk yang soleh mapan. Ya, kira-kira seperti itu, Gus. Sebenarnya banyak, Pertanyaannya, sebenarnya banyak ijazah amalan yang sudah apa? berseliweran di sosial media ya. Silahkan Anda cari saja. Ada yang diijazahkan secara ammah juga bahkan. Termasuk beberapa waktu yang lalu sebelum Simbah Nyai Karunipun Simbah Hudori Kapundut itu juga pernah mengijazahkan ijazah jodoh. Terus kemudian juga banyak yang lainnya ya. Uh, Cuma saya ada salah satu yang memang saya dari dulu ya, memang kemudian memang ini sebuah mujahadah yang auratnya yang sering dibaca di Maulid itu. Nah, ini ketika saya tahu ini di Quran asbabun nuzulnya juga memang cocok gitu. Meskipun doa-doa yang lain saya tidak akan menyebutkan karena sudah terlalu mainstream, terlalu banyak ya. Silahkan cari saja. Kalau saya dari dulu eh, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu karena itu ketika ya tadi Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan kau biarkan aku ini sendirian, atau mungkin teman-teman ya Allah jangan kau biarkan diriku jomblo selamanya gitu. Wa anta khairul warithina la ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Dan tadi bosnya kita ini termasuk nanti orang-orang yang dolim, maka perbanyaklah amal ibadah, perbanyak bagaimana memperbaiki kualitas diri, kemudian banyak doa-doa yang lain ya. Silahkan di sosial media itu banyak jazah dari beberapa kiai ya. Kalau dengan tanya yang sering saya baca, saya sering baca itu. Terus kemudian apa dulu ya tadi, kalau memang belum ketemu jodohnya, berbanyak puasa, Senin Kamis atau apa. Eh, Jodoh itu kan kemungkinan dua ya, bisa jadi cerminan, bisa jadi pelengkap. Kalau istri saya menambah, bisa jadi cobaan. Ya, contohnya gini ku garwanipun eh, si istrinya Fir'aun itu kan Muslim, emah yang taat, tapi Fir'aun adalah yang seperti kita ketahui. Dan syariat zaman dulu masih diperbolehkan menikah beda agama. Kalau sekarang kan sudah tidak diperbolehkan.
Ya, berbeda keyakinan itu masih bisa bersatu. Ya, contohnya ketika salah satunya mau untuk memeluk agama Islam. Tapi ada satu berbeda keyakinan yang tidak akan pernah bisa bersatu. Yang satu yakin ini suka dengan dia, yang satu sama sekali tidak yakin. Ini berbeda keyakinan yang tidak akan pernah bisa bersatu. Jadi doa-doanya seperti itu. Silahkan berbanyak amalan ibadah yang baik. Dan kalau laki-laki pasti suka perempuan cantik. Ya, perempuan pun pasti suka laki-laki tampan. Tapi itu relatif. Bisa jadi menurut saya cantik, menurut jenengan tidak. Bisa jadi menurut jenengan tampan, bisa tidak. Karena itu relatif ya. Kayak misalkan eh, kaitan kita selera minum saja. Ada yang suka kopi, kopi itu ada yang pahit, ada yang suka kopinya manis. Ada bahkan ada yang orang tidak suka kopi sama sekali. Nah, ini sebuah selera menurut saya, kayak physically itu ya kayak tadi relatif. Tapi bagaimana kita mencari pasangan itu kan kalau bisa dia tidak cuma uh, istilahnya beauty inside, beauty outside saja, tapi juga beauty inside and outside. Jadi kecantikan inner beauty itu yang lebih penting menurut saya. Kalau yang laki-laki inner handsome ya mungkin ya. Jadi bagaimana sikapnya kalau menurut saya. Kalau dari dulu saya nggak tahu ya, dari dulu saya itu tertarik dengan perempuan yang pintar. Ya, ya alhamdulillah istri saya ya masuk kategori itulah. Ya, ya meskipun ada laki-laki yang lain mungkin yang penting ayu, yang penting cantik. Atau mungkin ada perempuan yang penting tampan gitu. Yang penting kaya, yang penting parameternya berbeda-beda. Dan tidak semuanya bisa 100% kita penuhi, tidak cuma 100% bisa kita dapatkan. Tapi bagaimana kita mencoba mensyukuri dengan nanti justru ketidaksempurnaan dari pasangan kita ini jadikan kesempurnaan bagi kita. Karena bisa jadi ya pelengkap, bisa jadi cerminan, atau bisa jadi cobaan. Tergantung kita dapat yang mana. Seperti itu. Baik, terima kasih Gus. Terakhir ini ya, karena jamnya tinggi sekali. Baik, bagaimana pendapat jenengan terkait weton dan bagaimana Islam Oke, memandangnya, Gus? saya masih ingat Dawe Ibn Bahmun. Kiai Jawa itu kudu ngerti ilmu Jawa. Ya, jadi dikatakan sebuah cerita ini dulu didengar dari senior-senior saya ketika di Sarang. Ada salah satu santri alumni Al-Anwar Sarang yang mondok kemudian melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Tidak disebutkan apakah itu dari Yaman ataupun dari Mesir ataupun dari Arab Saudi ataupun yang lain, yang jelas dikatakan dari luar negeri yang tentunya ya pasti nggak jauh-jauh dari itu lah, atau dari yang lainnya, intinya dari luar negeri gitu, dari entah itu dari mana, saya nggak kurang begitu paham. Riwayat ini, cerita ini kemudian sampai ke santri-santri. Suatu ketika santri yang pulang dari yang sudah pulang dari luar negeri ini sowan ke Mbah Mun untuk mengatur minta doa untuk pernikahannya. Beliau hadir gitu untuk menghadiri akad nikahnya, kalau bisa beliau mengangkatkan atau yang mau itu, atau mendoakan atau minimal mendoakan. Kemudian Mbah Mun bertanya, lah kapan acaranya gitu? Si alumni ini, santri ini bilang besok Jumat. Ini saya translate sebagai bahasa Indonesia aja gitu ya. Kalau bahasa Jawa nanti takutnya banyak yang tidak paham. Ya. Kapan gitu? Beliau santri ini menjawab besok Jumat, Mbah. Gitu. Malah dalil. Soalnya Jumat itu Sayyidul Ayam, hari yang paling baik. Nah itu memang benar hadisnya. Al Jumat Sayyidul Ayam benar. Tapi kemudian Mbah Mun menimpali seperti ini, menjawab,
Ora iso koyo ngono, Cung. Tidak bisa seperti itu, Nak. Cung itu Nak ya. Ya. Tidak bisa seperti itu. Kiai Jawa kudu ngerti ilmu Jawa. Kudu dihitung dhisik. Harus dihitung dulu. Kotornya berapa? Apa namanya? Hari lahirnya berapa? Tanggalnya, pasarannya. Kemudian eh, seperti itu. Jadi kayak banyak, makanya banyak makalah Arab digarap, Jawa digowo. Jadi kita apalagi di Jawa itu tidak bisa meninggalkan itu sama sekali. Yang penting jangan sampai weton ini menjadikan sebuah keimanan. Ya, sekedar kayak contoh gini, jangan jangan bahas weton lah. Anak-anak muda pasti suka eh, baca zodiak, ya, horoskop, ya. Eh, Zaman saya dulu sekolah masih ada tuh majalah kayak Hai kawanku atau apa sih majalah-majalah yang remaja gitu. Pasti yang paling seru itu kalau baca eh, horoskop ya, keuangan, apa percintaan, apalagi itu kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita percaya, kalau pas bagus, percaya pasti, wah api. Tapi kalau tidak bagus, wah ngapusi ini. Pas seperti itu, ya. Nah, sama halnya seperti itu. Maksud saya seperti kenapa saya mengkomparkan antara zodiak dengan apa tadi weton. Sama adalah ini sebuah parameter pola-pola saja sebenarnya rasi bintang yang ada. Zodiak itu kan rasi bintang. Nah, sama ilmunya orang Jawa itu ilmu titen. Misalkan orang yang lahirnya hari Rabu pasarannya Legi atau Rebu Manis kalau di Kalimun sebutnya. Saya misalkan karakternya seperti ini. Tapi tidak 100% karakter saya sama dengan orang yang lahir di Rabu Legi yang lainnya. Pasti ada beberapa karena ya kul amrin mustasnayat gitu. Pasti ada pengecualian. Misalkan zodiak saya Cancer. Apakah semua yang ada di zodiak itu ada di saya? Ini tidak juga. Terus kemudian orang Cina mengenal Sio. Sio saya kelinci. Apakah semua yang ada di Sio kelinci ini ada di saya? Ini juga tidak. Karena ini sebuah pola-pola yang selalu berulang dan orang menjadikan akhirnya kalau orang Jawa punya ilmu titen. Ya. Nah, ilmu titen ini dari apa nih kalau kita bahas kuliahnya itu hipotesa. Hipotesa itu kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hipotesa yang kemudian diperkuat dengan nanti bisa membuat satu hukum, sebuah penemuan atau apa ini berdasarkan sebenarnya pola-pola yang berulang berdasarkan penelitian atau ulama menyebutnya istiqro. Ya, ini untuk menandakan sama halnya dengan kayak perkiraan nuzul, perkiraan Lailatul Qadar ini juga sebuah pola-pola yang selalu berulang yang diamati oleh para ulama. Jadi jangan jadikan kemudian apa namanya menjadikan sebuah keimanan ya, sebuah kepercayaan mutlak akan tapi ini menjadi sebuah tambahan saja menurut saya untuk referensi misalkan kayak kalau anak pertama dengan anak terakhir, kebetulan saya anak terakhir, istri anak pertama, itu kata orang Jawa juga ya bagus gitu. Ya silahkan bagaimana tadi apa tadi sebuah weton, horoskop, zodiak maupun sio ini sebuah apa menurut saya hazanah keilmuan yang perlu kita tahu, tapi jangan sampai menjadikan kita terlalu mengimaninya. Karena di nuwun sewu kita hidup di Jawa itu tidak bisa 100% meninggalkan budaya Jawa. Dan percaya nggak percaya, nyatanya juga memang itu ada dan orang kita pun masih menjalankan hal-hal seperti itu. Meskipun nanti
ada beberapa kiai, ada beberapa tokoh yang ketika fatwanya tidak cocok, maka akan ada solusinya seperti apa. Misalkan eh, boleh seperti ini, boleh seperti ini, itu ada nanti di beberapa kitabnya kalau memang mau menyebutkan, tapi tidak akan kita bahas di sini karena ini udah injury time ini. Seperti itu. Iya, baik. Oh Mungkin iya. sedikit lagi, Gus. Ada waktu sedikit lagi tentang kufu, tentang sekufu. Bagaimana pandangan jenengan tentang Tadi jodoh saya itu sudah sekufu? menyampaikan sebelumnya kaitan kafah tadi ya. Tadi kesetaraan ya. Kesetaraan dalam rangka tujuan Islam sebenarnya bukan untuk membuat gap. Tidak seperti agama sebelumnya yang ada kasta-kasta, ada Sailendra, ada Sudra, ada Brahmana, ada Ksatria. Islam tidak seperti itu. Kalau di agama yang lain, kasta Sudra harus dengan Sudra, kasta Brahmana harus dengan Brahmana, kasta Satria harus dengan Satria, kasta pendeta harus dengan pendeta. Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan adanya kafah ini dan tadi saya sampaikan di pertengahan tadi, bahwa tujuannya untuk mempermudah proses adaptasi. Proses adaptasi antara dua orang ini yang benar-benar berbeda secara latar belakang, berbeda secara adat istiadat mungkin. Makanya agak butuh adaptasi ketika seseorang pasangan ini berbeda daerah. Ini adatnya sudah berbeda. Nih, misalkan jangan jauh-jauh lah. Saya sendiri gitu. Saya di Jawa Tengah, istri saya di Jawa Timur. Adatnya beberapa sudah berbeda. Ya, apalagi yang beda pulau, gitu ya, beda negara. Nah, ini tadi terus kemudian profesi ini juga tadi saya contohkan akan berbeda lifestyle dari seorang anak eh, apa tadi saya mencontohkan anak presiden dengan anak penjual durian gitu. Ini akan berbeda juga lifestyle-nya. Yang misalkan eh, nantinya juga berpengaruh terhadap kehidupannya. Jadi tujuan kafaah dalam Islam ini sebenarnya tidak untuk mempersulit, tapi justru untuk mempermudah proses adaptasi. Maka ya meskipun ada yang jodohnya tadi yang mabaina sama wasumber minyak itu ya, kayak di sinetron itu yang terlalu atau di telenovela yang terlalu tinggi jedanya, itu kan bisa jalan, tapi dengan beberapa adaptasi yang cukup berat ya. Dan kalau memang di dunia nyata ada, ya ada, tapi tadi butuh proses adaptasi, butuh proses penerimaan, harus menurunkan beberapa hal kaitan dengan banyak hal, parameter-parameter yang lain. Seperti itu. Jadi, sekali lagi tujuan kafah dalam Islam ini tidak untuk memperberat, tapi untuk mempermudah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman, untuk mempermudah ya bagaimana kita mengenal karakter masing-masing. Baik, terima kasih Gus Rifkil atas waktunya. Masya Allah sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya begitu padat untuk teman-teman semua yang ada di sini. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow akun Instagram Dunia Santri Community untuk menantikan event-event dan juga acara-acara seru lainnya. Baik, Matur mawon Gus Rifkil, terima kasih Oh iya, banyak. tadi Salam Waalaikumsalam kagem salam. ning Mohon Imas maaf nggih. belum bisa gabung karena masih ikut mempersiapkan buka bersama. Mohon maaf. Nggih, nggih. Amin. Semoga lancar acaranya. Matur mawon, terima kasih banyak. Kurang lebihnya dari saya, Mahiatul Fikriya, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.